Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Bang, itu mikrofonnya dibuka terlebih dahulu. Nah, itu ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baiklah kita lanjutkan lagi tahsin kita. Itu batas mana kemarin? Sampai itu Ustaz, masuk itu lagi Ustaz, masuk sida dan rohawa Ustaz. Syiddah dan rokhawah. Ya, Baru syiddah dan rokhawah ya. iya. Masuk Atau sudah ya, masuk sida dan rohawa nih. Oh iya, iya betul, iya, iya betul, betul, betul. Hmm. Syiddah kemarin itu adalah tidak mengalirnya suara, ya. Hurufnya ada 8 yang terkumpul dalam kalimat ajid qatain bakat. Iya, Ajid qatain bakat seperti itu. iya. Jadi tertahan suaranya. A, aja, ada, ato, ab, ak, at seperti itu. Kemudian lawan dari syiddah ini adalah rokhwah. Nah, kemarin kita itu batas syiddah ya, rokhwahnya belum sempat kita bahas. Belum, benar. Rokhwah itu kebalikan dari syiddah, ya, kebalikan dari syiddah. Secara bahasa berarti lin, ya, lemah atau lunak, ya. Lin itu lemah atau lunak. Secara istilah adalah mengalirnya suara saat melewati makhraj. Jadi ketika dia melewati makhraj itu mengalir suaranya. Kenapa? Karena tekanan pada makhraj itu lemah tadi, karena lemah atau lunak tadi, ya, lemah dia. Berbeda dengan syiddah, ya. Hurufnya ada 16, huruf rokhawah ini ada 16, yakni yang tersisa dari huruf hijaiyah. Selain 8 huruf syiddah, kan ada 8 huruf syiddah tadi. Iya, Selain iya. 8 syiddah dan tawassut ada 5. Nah, jadi kalau ditinjau dari sisi aliran suara, sifat huruf itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Pertama syiddah, yang kedua rokhawah, kemudian yang ketiga ada tawassut. Tawasul. Ini ya pertengahan antara syiddah dan rokhawah seperti itu. Nah, huruf hijaiyah ini kan ibaratnya ada 29 ya, kalau dimasukkan mad alif tadi ada Iya, 29. iya. 8 pada syiddah, kemudian ada yang 5 masuk tawassut, berarti sisanya 16. Nah, 16 inilah huruf rokhawah. Ya. Kalau dibuat tabel tadi berdasarkan aliran suara, sifat huruf terbagi menjadi 3. 5 tawassut, 8 syiddah, 16-nya rokhawah seperti itu. Coba ya. Nah tadi sebagaimana saya bilang hurufnya ada 16, yakni sa ya, ha, kho, za, sa, shin, sad, dad, dha, ghain, fa, ha, wa dan ya. Nah, seperti itu. Kemudian alif terakhir ya, alif. Iya. Nah, kalau kita praktekkan memang mengalir suaranya. As, apalagi kalau kita sukunkan ya. As, ah, Iya, af, iya, iya. ya. Al, az, as, ash, as, ab, al, al, af, au, ai, a. Seperti itu ya, mengalir suaranya. Kemudian katanya lunak suaranya. Betul. Ya lunak. Memang lunak dia pada makhraj. Makanya mengalir. Karena itu ketika huruf tersebut sukun, langsung dalam keadaan sukun. Jadi sebelumnya ibaratnya tidak ada huruf berharokat. Langsung dalam keadaan sukun pun bisa kita sebutkan huruf rokhawah ini secara langsung. Nah, bisa. Kenapa seperti itu? Karena lunak. Karena makhrajnya lunak. Berbeda dengan syiddah. Syiddah itu tidak bisa atau sulit kita sebutkan langsung dalam keadaan sukun. Misalnya jim. Nah, tertahan. Kenapa? Karena makhrajnya kuat. Tekanan pada makhrajnya itu kuat. Nah, seperti itu ya. Jadi suara tidak dapat keluar. Ya, baik. Nah, itu secara umum. Ya, secara umumnya mengalir suara. Ya, mengalir suara.
ya ada aliran suara di situ, maka itulah rokhawah. Nah, apa perbedaan hamas dan rokhawah? Rokhawah itu berdasarkan aliran suaranya. Kalau hamas itu berdasarkan aliran napas. Misalnya sa, ya sa itu. Ya. Itu berdasarkan napas dia hamas. Ya, Gimana banyak kan? angin. Sa, ibaratnya sa di sana ya. Sa Ya. itu kalau berdasarkan aliran napas dia banyak anginnya, hamas. Ya. Berdasarkan aliran suara dia rokhawah. Nah, seperti itu. Ya, jadi satu huruf itu banyak sifat ya, bukan cuma satu. Ya, misalnya sa di sini. Kalau berdasarkan napas dia hamas, kalau berdasarkan aliran suara dia rokhawah. Seperti itu ya. Ta kemarin juga sudah kita bahas. Berdasarkan aliran suara dia syiddah. Tapi kalau berdasarkan aliran napas dia hamas, mengalir. Nah, seperti itu ya. Jadi satu huruf tidak cuma satu sifatnya. Tergantung tinjauannya apa. Kalau tinjauannya suara ini, kalau tinjauan napas ini, kalau tinjauan tebal dan tipis nanti ada lagi sifatnya seperti itu. Oke, ya. Itu saya. Nah, dapat dipahami, Bang? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Hmm. Selanjutnya itu kita langsung skip saja ya. Yang ini agak agak sulit ya ini. Maksud itu di teorinya agak berlibat kalau ini sudah saya baca tadi. Oke, ya. Kemudian bainiyah atau tawassut itu sebelahnya kita langsung ke sebelah ya karena intinya sama saja. Tawassut. Nah, para ulama tajwid itu paragraf yang kedua ya setelah gambar itu tepat di bawah gambar paragraf itu saya baca dimulai dari sana. Para ulama tajwid memisahkan sebanyak 5 huruf dari kumpulan huruf syiddah dan huruf rokhawah. 5 huruf tersebut diberi sifat tawassut atau bainiyah. Tawassut atau bainiyah ini secara bahasa berarti i'tidal atau seimbang. I'tidal itu artinya seimbang. Secara istilah adalah aliran sebagian suara pada makhraj dan tertahannya sebagian yang lain karena tekanan yang tidak sempurna pada makhraj. Ya, makhraj tidak sepenuhnya terkunci rapat. Hurufnya adalah yang terkumpul dalam kalimat ini, yakni lin umar, lam, nun, aim, mim, dan ro. Ada 5. Adapun nanti kita baca yang itu ya. Nah, di situ ya, intinya huruf tawassut ini sisa-sisa dari huruf syiddah dan rokhawah. Atau tidak termasuk syiddah atau tidak termasuk rokhawah. Dia itu seimbang antara keduanya. Misalnya lam di sini termasuk huruf tawassut. Maka kalau dikatakan syiddah tidak. Kenapa? Karena ada alirannya sedikit. Namun kalau dikatakan rokhawah tidak juga. Kenapa? Karena ya alirannya tidak seperti rokhawah. Ya, aliran suaranya tidak seperti rokhawah. Misalnya bukan al. Misalnya alhamdulillah, bukan bukan alham, tapi alhamdulillah. Hamdulillah, mim juga termasuk rokhawah. Hamdulillah, bukan hamdulillah, bukan. Nah, seperti itu. Berbeda dengan rokhawah. Kalau Secara pengucapan dia berarti rokhawah, Ustaz ya? Enggak juga. kenapa? Secara pengucapan rokhawah Nah, ya. kalau secara pengucapan pun dia tidak rokhawah, tidak juga syiddah. Kenapa? Karena alirannya tidak seperti rokhawah. Alirannya tidak sepanjang rokhawah. Kalau rokhawah itu panjang alirannya. Bismillah. Kalau tawassut ya pendek. Alham ibaratnya seperti ini. Ini sin, kita ambil huruf sin. Bis batas ini. Alirannya panjang. Nah, kalau yang tawassut pertengahan al baru batas tengah saja dia sudah Hilang suaranya, Ustaz. apa? Hilang suara, bentar, Ustaz, bentar.
Suaranya Ya, Pak. hilang. Ya, Ustaz. Padahal Ustaz. Jadi kalau huruf rokoah itu alirannya panjang, ibaratnya Hilang sin. bentar Ustaz, hilang suaranya Ustaz. Hilang. Kok lambat suaranya di Ustaz? Mungkin gangguan mungkin. Bentar Ustaz. Lambat suaranya dia. Coba Ustaz. 6. Padahal Ustaz. Ya, Pak. Kalau sekarang bagaimana? Enggak juga. Enggak keluar suaranya. Ya, Belum padahal juga. Ustaz. Belum juga. Belum Ustaz. Oh, ini. Coba Ustaz. Belum juga sekarang. Belum. Kenapa bisa hilang ya? Gimana tuh ya? Oh. Padahal Ustaz. Kalau sekarang masih ada? Oh, enggak juga enggak dengar ya. Enggak dengar. Pelan kali suaranya. Kalau tadi keras atau tidak? Kalau tadi? Kayak tadi keras jelas kan? Kayak ngomong biasa. Kalau sekarang Ah, enggak kedengar. Lambat. lambat. Coba abang keluar lagi baru masuk. Keluar dulu ya. Ya, keluar lagi baru masuk. Coba bagaimana kalau sekarang? Udah bagus suaranya Ustaz. Ya, sudah bagus ya. Oke, kalau sin tadi huruf rokoah maksud saya itu alirannya panjang, atau zamannya itu panjang. Misalnya sin, salah satu dari huruf rokoah kita ambil contoh ya. Itu alirannya panjang ya, as panjang. Atau ambil lagi satu lagi contoh, ah, ah panjang. Sedangkan huruf tawasud mengalir juga. Huruf tawasud itu mengalir juga, tapi alirannya lebih pendek daripada huruf rokoah. Misalnya lam, al, al. Tidak sepanjang tadi. Tidak al pada sini. Tidak. Al. Berbeda dengan rokoah. As. Panjang. Seperti itu ya. Kemudian. Secara pengucapan Ustaz ya. Secara pelafasannya. Nah, itu. Berdasarkan aliran suara. Seperti itu ya. Jadi huruf-huruf tawasud ini dia pertengahan. Dikatakan syiddah juga tidak. Ya, karena dia ada alirannya. Dikatakan rokhawah juga tidak, karena alirannya lebih pendek. Seperti itu. Alirannya lebih pendek. Jadi hurufnya ada 5 ya. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Aro misalnya. Aro. Pendek. Alirannya ada. Tapi tidak seperti rokhawah. Seperti itu. Mim juga. Am lahum. Bukan am lahum. Bukan. Seperti itu. Iyyaka na'budu bukan, tapi iyyaka na'budu bukan kana budu. Seperti itu ya. Karena dia tawassul, alirannya pertengahan. Seperti itu. Tidak mengalir seperti rohwah, juga tidak tertahan seperti syiddah. Selanjutnya kita ini sebab-sebab huruf tersebut kenapa tawassul ya, lam di situ kita lihat ya, ro, nun, ya, mim dan ain, ya itu sebab-sebabnya. Silakan abang baca sendiri ya, kurang lebih sama apa yang anak katakan. Seperti itu ya. Kalau lam itu
ketika diucapkan akan terjadi benturan tepi lidah bagian depan hingga ujung lidah dengan gusi atas. Kita telah bahas ya, ujung lidah bagian depan kita itu atau sisi lidah bagian depan melingkar dia seperti ini, menempel kepada gusi 8 gigi atas yang terdepan. Nah, lah. Itu kan akhirnya suaranya terkurung. Namun ternyata tidak semuanya terkurung. Karena apa? Karena suara tersebut melewati ada celah kecil di antara kiri dan kanan. Ada celah kecil, nah akhirnya lewat dari situ. Jadi dia seharusnya terkurung, ternyata ada celah kecil. Akhirnya tadi alirannya setengah-setengah seperti itu. Tidak mengalir seperti rokoah, juga tidak tertahan seperti syiddah. Huruf roh kurang lebih sama, ya perbedaannya ada celah kecilnya di ujung lidah. Ya, kalau seandainya tidak ada celah kecil tersebut, maka akhirnya jadi syiddah dia. Nah, akhirnya ada celah kecil tersebut, membuat dia menjadi alirannya tawassut, ya alirannya sedikit mengalir. Kalau nun, ya nun ini kalau makhrajnya pada lisan, pada lidah kita yang menempel kepada gusi gigi seri atas, itu dia syiddah sebenarnya. Ya, syiddah. Namun makhraj nun ini bukan cuman lisan, tapi ada juga dari khoisyumnya, dari hidungnya. Sehingga pada lisan itu dia menimbulkan sifat syiddah, pada khoisyum menimbulkan atau mengakibatkan sifat rokoah. Akhirnya antara rokoah dan syiddah ini bergabung jadilah tawassut. Nah, seperti itu. An, 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 seperti itu. Kalau seandainya tidak ke hidung itu jadi syiddah. Ad, ad, nah, seperti itu. Kalau dia tidak ada ke hidung. Namun karena ada ke hidung, akhirnya ada mengalir sedikit. An, seperti itu. Gitu. Mim pun juga sama. Nah, selanjutnya mim pun juga sama. Kenapa dia menjadi tawassut, alirannya pertengahan? Tadi, karena perpaduan antara syiddah dan rokoah juga. Seperti mim, bibirnya kan rapat itu. Seharusnya suara tidak akan bisa keluar. Seharusnya itu syiddah. Kalau bibir saja, itu pasti jadi syiddah. Misalnya bibir saja, tidak ada hidung. Ab, 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 ab. Namun karena dia dua makhraj, mim ini satunya di bibir, satunya juga di khoisyum, maka ada aliran juga sedikit di khoisyum jadinya. Akhirnya dia menjadilah mengalir sedikit. Jadilah dia tawassut. Nah, seperti itu. Namun kalau dia mengandalkan bibir saja, itu syiddah sebenarnya mim. Seperti itu. Namun ada aliran dari hidung, jadilah dia tawassut. Kemudian ain, kenapa sebab dia menjadi tawassut? Ya, karena memang secara tabiat ibaratnya spontan. Orang Arab pasti mengucapkan ain ini memang alirannya tidak terlalu panjang. Iya kana, bukan iya kana budu, tidak ada seperti itu ya, tidak ada. Namun juga tidak berhenti total. Karena apa? Karena kalau berhenti total jadilah hamzah. Karena iya kana budu wa iya kana. Nah, seperti itu. Jadi hamzah. Ya, seperti itu ya. Makanya dialirkan. Karena tapi alirannya tidak panjang juga seperti itu. Karena iya karena wudu wa iya karena nasta'in. Kemudian sifat syiddah lagi. Sifat syiddah. Sifat syiddah salah tadi ya. Di bawahnya ada bawah itu, ada paragraf di bawahnya. Iya. Nomor sifat syiddah, tawassut dan rokoah memberikan pengaruh nyata terkait dengan zaman pengucapan huruf saat disukun. Zaman pengucapan huruf saat disukun. Zaman apa maksudnya zaman di sana? Zaman di sana maksudnya adalah tempo. Nah, seperti itu. Jadi sifat syiddah, tawassut atau rokoah ini kan berdasarkan aliran suara nih, tiga sifat ini. Nah, tiga sifat ini berkaitan atau mempunyai pengaruh nyata
terhadap suatu huruf itu kalau dia disukunkan. Seperti itu. Terhadap temponya, khususnya pada temponya. Itu memberi dampak ya. Sifat syiddah, tawassut dan rokhawah. Zaman pada huruf rokhawah atau tempo pada huruf rokhawah terasa lebih panjang ya saat disukunkan ya. Kalau saat disukunkan itu terasa lebih panjang dia. Contohnya tadi as, as seperti itu. Sedangkan zaman pada huruf tawassut ya terasa lebih pendek sedikit daripada rokhawah tadi. Misalnya mim, am, al, Iya. an, cuma setengah saja alirannya ya. Kemudian sedangkan pada huruf syiddah suara benar-benar terputus sempurna ya. Sedangkan pada huruf syiddah itu betul-betul terputus, suaranya betul-betul terputus, tidak ada aliran. Misalnya dal, ada, hamzah, a, tidak ada aliran sama sekali. Baru batas ini saja dia sudah terhenti. A, ada, ab. Berbeda dengan rokhawah. As, mengalir. Kalau yang bainiyah setengah saja alirannya. Aro, aro, aro. Seperti itu. Ya, baik. Nah, dapat dipahami, Bang? Oh, insya Allah, Ustaz. Ya, baik. Insya Allah. Kita lanjut lagi kepada pembahasan berikutnya, yakni dari tinjauan tebalan tipisnya suara. Seperti itu. Dan ini pasangan yang berikutnya, yakni pasangan yang ketiga, adalah huruf isti'la dan huruf istifal. Afwan, sifat isti'la dan sifat istifal. Isti'la secara bahasa adalah irtifa atau terangkat kalau bahasa Indonesianya. Irtifa itu terangkat. Secara istilah adalah terangkatnya suara ke atas akibat naiknya pangkal lidah ke langit-langit seiring dengan pengucapan huruf. Hurufnya ada 7 yang terkumpul dalam kalimat khusso dotin kil. Ya, khusso dotin kil, yani ko, sod, bod, ghain, to, kof, lo. Jadi ada 7. Nah, ketujuh huruf ini sifatnya isti'la, mempunyai sifat isti'la. Apa sifat isti'la itu? Huruf-huruf yang tebal. Nah, itu. Kalau bahasa mudahnya, huruf-huruf yang tebal. Yang pengucapannya itu seperti O, seolah-olah O, tapi bukan O dalam bahasa Indonesia. Itu huruf isti'la. Ya, seperti itu. Kenapa sebab tebalnya tersebut? Tadi, karena tegangnya lidah. Ya, tegang lidah kita tersebut tegang. Ho, so, lidahnya terangkat. So, 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 bo, o, so. Ya, pangkal lidahnya terangkat seperti itu, atau tegang, lidah kita tegang, tidak rileks saja. Ya, kalau rileks itu nanti jadi huruf tipis. Ya, makanya tegang. Ho, so, agak ditekan sedikit. Bo, ro, po, di bulu kita agak ditekan sehingga suaranya itu menggema. Ya, menggema, agak diarahkan ke atas suara kita. Ho, so, maka akan terjadi penebalan seperti itu. Nah, kita lihat gambar di sana. Ya. Gambar di sana huruf isti'la, qaf. Di sana kan qaf itu mewakili huruf isti'la yang sebelah kanan, ya. Iya, nah. Yang sebelah itu ada tanda panah ke atas, agak condong sedikit ke depan. Ya. Tanda panah ke atas itu ibaratnya suara kita diarahkan ke atas, seperti itu. Suara kita diarahkan ke atas, baru dia keluar. Sedangkan yang kaf, yang gambar kiri itu huruf kaf. Kaf ini maksudnya perwakilan dari huruf isti'la. Ya, afwan, perwakilan dari huruf istifal. Ya, perwakilan dari huruf istifal. Kita lihat ada tanda panah itu langsung saja dia keluar ke depan, landai saja lidahnya. Ka, ka. Jadi tidak ditegangkan. Ya, lidah kita tidak ditegangkan. Rileks saja lidah kita sehingga suaranya ya melaju saja dia ke depan. Ya, tidak ada penggema di dalam mulut kita. Sehingga suaranya tipis. Oke, itu isti'la ya. Hurufnya ada 7. Nah, isti'la ini sudah kita bahas kemarin itu, dia sifat lazimah. Jadi kalau sifat lazimah itu apa maksudnya? Selalu tebal.
bagaimanapun kondisi huruf tersebut, dia tetap ada ketebalannya. Misalnya isti'la. Kho ketika kasroh tetap ada isti'lanya, tebal. Khi, ya. Ketika dia fathah tetap ada ketebalannya. Kho isti'lanya tetap ada. Ketika dia dhammah tetap ada. Ya, ketika dia sukun juga tetap ada isti'lanya. Jadi isti'la kalau huruf tersebut sudah dilabeli huruf sifat isti'la, berarti sifat tebalnya tersebut selalu ada pada apapun kondisinya. Ya, apapun kondisinya huruf tersebut pasti isti'lanya selalu ada. Kenapa? Karena isti'la sifat lazimah. Makanya di situ huruf ro tidak termasuk. Nah, huruf ro itu tidak termasuk. Kenapa? Karena walaupun tebal ketika fathah dan dhammah huruf ro tersebut, karena huruf ro ini masih mempunyai suatu keadaan yang membuat dia dibaca tipis. Ri, misalnya kalau kasroh tipis. Ya, berarti istilahnya nggak ada kalau kasroh. Makanya dia bukan dinisbatkan kepada sifat isti'la. Tapi dia istifal. Masuknya ro itu istifal. Karena masih mempunyai kondisi tipis. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya. Tadi istifal. Kita ke pasangan isti'la tadi. Ya, istifal. Istifal ini kebalikan daripada isti'la. Ya. Istifal secara bahasa bermakna inkhifad. Rendah. Ya, rendah. Secara istilah berarti tidak naiknya suara ke langit-langit. Nah, kalau yang isti'la tadi kan naik suaranya ke langit-langit. Kalau yang istifal tidak naiknya suara ke langit-langit. Hurufnya ada 22, ya. Yaitu huruf hijaiyah yang tidak memiliki sifat isti'la. Seperti itu. Jadi hurufnya ada 22. Ibaratnya ini ada tabel ya, berdasarkan tebal dan tipis. Huruf itu terbagi menjadi dua. Sifat huruf itu terbagi menjadi dua. Ya, huruf hijaiyah itu terbagi menjadi dua. Isti'la dan istifal. Yang masuk kepada huruf isti'la ada 7. Qusadatin kis. Ya. Berarti sisa dari 7 ini itulah termasuk daripada huruf istifal. Ya 29, ini 29 huruf hijaiyah termasuk mat. 7-nya masuk kepada isti'la, sisa dari 7 tadi berarti 29 kurang 7, 22. 22 inilah masuk pada huruf istifal. Termasuk ro di sana, lam juga di sana. Itu termasuk istifal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Isti'la adalah hak huruf. Nah, di sini ya. Isti'la adalah hak huruf. Kelaziman dari sifat ini adalah adanya tafkhim, penebalan pada huruf dikarenakan gema suara yang memenuhi rongga mulut. Makanya kalau kita mengucapkan huruf isti'la ini menggema suara kita, namun tidak dimonyongkan, ya, tidak dimonyongkan. Kho misalnya. Namun kalau berkerut sedikit itu tidak masalah. Ya, berkerut sedikit itu tidak masalah. Misalnya kho, misalnya kalau fathah kan seperti ini, a, ba, agak senyum. Namun kalau yang isti'la, kalau fathah biasanya memang agak berkerut sedikit. Kho, tidak mungkin senyum. Ya, tidak mungkin. Kho, tidak mungkin. Ya, seperti itu. Ya, baik. Memang agak berkerut sedikit. Maksudnya tidak boleh dimonyongkan sekali. Kho, misalnya kho, so, itu yang tidak boleh. Namun kalau berkerut sedikit, itu tidak masalah. Ya, baik. Kemudian di sini ya ada tingkatan tafkhim ya. Menurut mahdzab di sini maksudnya pendapat. Menurut pendapat Imam Ibnul Jazari, tafkhim memiliki 5 tingkatan sebagai berikut. Imam Ibnul Jazari ini ya tentu saja ulama yang sangat terkenal sekali di bidang tajwid, ya, di bidang qiraah. Itu sudah puncak tertinggi dalam bidang tajwid itu Imam Ibnul Jazari. Ya, kalau di bidang fikih mungkin ada Imam Syafi'i, namun kalau di bidang qiraah ini ada Imam Ibnul Jazari, seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Ya, nah, menurut beliau ini Imam Ibnul Jazari, tingkatan tafhim itu ada 5. Ya, ada 5 tingkatan di sini. Ini menurut beliau. Ya.
Sebagian guru ana ada yang mengamalkan itu. Sebagian guru ana dari Mesir, beliau mengamalkan ini. Ya, sangat detail sekali itu dikoreksinya tingkatan ini kalau begini. Namun kalau yang lain tidak, ya. Sebenarnya yang 5 ini tidak terlalu diamalkan. Ya, sebenarnya yang 5 ini tidak diamalkan. Namun kita jelaskan terlebih dahulu yang 5 ini maksudnya apa? Yang pertama, tingkatan yang paling pertama, ini tingkatan yang paling tebal maksudnya ya. Kalau nomor 1 artinya dia paling tebal. Nomor 2 ketebalannya di bawah itu sampai nomor 5. Ketebalannya paling sedikit seperti itu ya. Nah, yang tingkatan yang paling tebal sekali adalah ini menurut Imam Ibnu Jazari tadi ya, yakni fathah yang diikuti alif. Apabila huruf isti'la kemudian dia diikuti alif setelahnya, berarti 2 harokat atau 4 harokat, berarti mat ya maksudnya. Khoba, khoba, sadi, dhaqa, ghalib, ta'ah, qasida, zalim. Lo misalnya 2 harokat yang diikuti alif, pokoknya huruf istilah yang diikuti alif, maka itu ketebalannya nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian yang nomor 2 ketebalannya di bawah itu, di bawah yang nomor pertama tadi, yakni apabila huruf isti'la fathah saja dan tidak diikuti alif, dia cuma fathah saja, tidak diikuti alif. Kalau tadi kan diikuti alif nomor 1 tadi. Dua harokat. Sabara, daraba, ghafara, tabaqa, zalama. Itu ketebalannya nomor 2. Ya misalnya khoba. Ya dibandingkan khoroja, khoroja ini ketebalannya lebih sedikit daripada khoba tadi. Sabara. Ketebalannya di bawah daripada soli. Nah, seperti itu. Dan lain-lain. Ya, dan sebagainya. Kemudian tingkatan yang ketebalan nomor 3 di bawah nomor 2 lagi, semakin ke bawah semakin ketebalannya sedikit. Nah, di bawah itu ada dhammah. Apabila huruf isti'lanya dhammah, berarti ketebalannya lebih sedikit daripada yang fathah saja tadi. Ya, misalnya fakhuron. Entah itu diikuti oleh huruf mat maupun tidak, sama saja. Ya, ketebalannya sama saja kalau yang dhammah, yang diikuti dengan huruf mat maupun tidak sama saja. Fakhura, hasura, duriba, gulba. Misalnya kharaja dibandingkan fakhura, khura, itu ketebalan khura lebih sedikit dibandingkan kharaja. Sabara dibandingkan hasura, hasura ketebalannya di bawah daripada sabara, seperti itu. Dan lain sebagainya. Oke, itu tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat adalah ketika huruf isti'lanya dalam keadaan sukun. Dalam keadaan sukun. Maka itu ketebalannya di bawah lagi daripada nomor 3 tadi. Ya, seperti tulhirun, tuqalabun, yut'imun, yughlabun, ad'afa, islaha, ikhraja. Itu ketika ketebalannya nomor 4. Kemudian yang nomor 5 yang ketebalannya paling sedikit adalah ketika huruf isti'lanya dalam keadaan kasroh. Misalnya zilalin, ya, tuqimu, nuti'u, ghislin, nudhi'u, nasibun, akhihi. Ya, ada 5 seperti itu. Namun sebagian besar ulama ini tidak mengamalkan pendapat ini. Sebagian besar jumhur ulama, walaupun ada salah satu guru ana mengamalkan ini, namun ana kembali lagi tidak mengamalkannya. Yang diamalkan kebanyakan ulama itu ada pendapat yang satu lagi, ya saya lupa nama ulamanya, namun ada ulamanya itu dia berpendapat bahwa tingkatan tafkhim itu, marotib tingkatan tafkhim itu cuman 3 saja, 3 bukan 5. Yang pertama fathah, entah itu diikuti alif ataupun tidak diikuti alif, sama saja ketebalannya. Yang kedua dhammah, ya. Yang ketiga kasroh, seperti itu. Jadi ada fathah, entah itu diikuti alif atau tidak. Yang kedua dhammah, yang ketiga kasroh, seperti itu. Adapun sukun, bagaimana dengan sukun di pendapat tersebut? Kalau sukun ini mengikuti harokat sebelumnya. Ya, mengikuti harokat sebelumnya. Misalnya huruf istilah ini sukun sebelumnya ada fathah. Misalnya ad'afa, yaslauna misalnya.
Berarti tingkatan ketebalan huruf sukun yang didahului fathah tadi sama saja tingkatan nomor pertama, yakni ketika dia fathah. Sobaro sama dengan aslaha ketebalannya. Seperti itu. Begitu juga kalau sebelumnya dhammah, berarti tingkatan ketebalannya sama seperti dhammah. Misalnya yughlabun sama seperti ghalaba, ghafara sama yughlabun sama tingkatannya ghulba. Ya, yughlabun sama ketebalannya seperti ghulbah dan sebagainya ya. Afwan. Itu yang pendapat jumhur ya, yang banyak diamalkan ya. Ya, yang paling banyak diamalkan itu. Ikhraja berarti sama dengan seperti itu. Ikhraja sama dengan khimar misalnya ya, dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang pendapat yang paling banyak diamalkan. Adapun yang 5 ini ya tentu saja agak ribet juga ya, menghitung ketebalannya kalau sampai 5 tingkatan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada pertanyaan? Ada mikrofonnya, tidak ada suara. Gimana, Ustaz? Ada pertanyaan? Bentar, Ustaz.